Sehari bisa berapa kali? Wow. Utama yang kamu pikirin dan pertimbangin matang-matang sampai akhirnya oke kita berpisah. Apa yang membuat kamu akhirnya ngambil keputusan itu? Yang kamu nggak tahan banget kira-kira? Bunda kapan sih kita bahagianya kok gini lagi gitu. Bunda nggak pencapaiannya kayak gini. Kamu bisa ngelakuin sehari berapa kali kan? Pernah 100 lebih. Nah, harapan kamu apa di 2025 yang bener-bener menjadi doa kamu yang paling utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Klinik Cinta, yang pasti dengan Dokter Paiki. Dokter Paiki ini adalah saya seorang kakak ya dari adik saya yang udah banyak tahu. Vicky Prasetyo itu adik saya itu kakaknya. Ini saya sebagai seorang akademisi yang saat ini pasti menerima beberapa pasien-pasien yang akan berkonsultasi tentang permasalahannya dia. Ya, sekarang ini di sebelah saya ada pasien saya yang bernama Shania. Ini Shania, apa kabar? Baik? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. semuanya. Terus belum lama ini Shania juga rame banget di media sosial ya. Menikah gitu dengan yang lebih muda gitu. Nah, kita bahas dulu sebelumnya. Berapa tahun perbedaan usia dengan suami? Dengan suami itu perbedaan usianya 19 tahun. 19 tahun. Kamu? Sania 41, beliau 22 tahun. 22 tahun. Berarti memang perbedaannya 19 tahun. Yes. Nah, itu sampai di beberapa podcast, di beberapa media kan sampai rame banget kan. Viral. Viral tentang hubungan kalian. Orang tuh sampai yakin bahwa ada ternyata seorang pria yang mencintai wanita yang di atas usianya jauh. Biasanya kan pria tuh yang sama wanita yang atas usia jauh. Nah, tapi ini dibalikannya. Nah, padahal dari awal udah tahu faktor-faktornya, harapannya, apapun semuanya. Nah, yang lebih penting sekarang, apa yang membuat akhirnya dia pertama kali menyatakan mau atau suka sama saya? Jadi suamiku itu dulunya tuh memang dari kecil tuh menyukai wanita yang lebih tua. Jadi setiap dia ngelihat seumuran dia nggak tertarik, tapi kalau ngelihat cewek yang kayak MILF ya bilangnya ya, yang ibu-ibu, dia tertarik. Nah, sampai pada suatu ketika kita syuting bareng satu project untuk sinetron, tiba-tiba dia jadi salah satu pemeran di situ. Nah, ketemuan di situ, dia salam sama Shania, terus dia main gitar. Shania suka ngeliat cowok main gitar kan, jadi kita nyanyi. Nah, di situ dia DM. Ya, Shania DM, dia DM. Akhirnya yang DM siapa dulu nih? Dia dulu, ini Kak, ini aku gitu kan. Nah, udah, terus akhirnya kita DM. Lama-kelamaan akhirnya jadi temen ngobrol, temen curhat, karena kok enak nih, nyaman. Aku bilang gitu. Katanya dia bilang ya dia suka sama yang lebih tua. Terus dia bilang dia suka sama aku. Langsung dia. Yeah. Nah, kamu sendiri sempat ada mengkhawatirkan atau dalam arti khawatir karena nanti ya semakin berjalannya usia rumah tangga, kamunya lebih tua duluan, dianya masih dalam progres yang cukup performnya kamunya. Nah, itu ada nggak sih ketakutan di situ gitu? Parah sih ya, Kak Vicky. Jadi Dok, jadi dari awal itu udah pasti nih enggak sih, ganteng sih tapi enggak sih, udah gitu terus. Udah pesimis terus. Aduh, tapi nanti gimana, kondisi gue juga lagi susah soal ekonomi, anak gue juga 2, mana mau dia sama gue, belum lagi nanti keluarganya, teman-temannya, pasti gue jadi bahan. Harapannya apa sih dia ini gitu kan? Iya gitu, jadi apalagi keluarga gue gitu kan, mesti mikirnya udah macam-macam gitu. Jadi dia dari awal udah pesimis sih. Pesimis sebenarnya. Nah, tapi ya udahlah, dicoba aja dulu. Karena melihat effortnya dia, melihat cintanya dia dan kedekatan dia sama anak-anak gue, loh kok cinta banget nih gitu, kok sayang banget, kok deket banget, kok bisa nerima aku apa adanya, dan effortnya juga dia berkorbannya luar biasa sih. Nah, pengorbanan itu kira-kira berapa lama kalau ditarik ke belakang? 3 tahun. 3 tahun? Ya. Pengorbanannya? Banyakan dia berkorban. Menunjukkan effort besar. Menunjukkan begitu cinta besar sama Shania, seorang Shania doang. Berarti dia juga memang ya istilahnya pakai hati dong. Luar biasa, setahu Shania ya.
Setahu Sania dari awal sepertinya beliau udah bukan cuma pakai hati, udah pakai jiwa, udah pakai semua yang dia punya, perasaan, hati, jiwa, raga, semua itu buat Sania. Mau hidup apapun Iya. gitu. Pernah nggak ada di titik terendah kalian berdua, misalkan sama-sama sulit lagi kondisi apa, itu apa yang kalian ingat? Rekening sama-sama nol. Rekeningnya. Iya, tapi lapar banget. Ya kita cuma bisa makan Indomie sehari sekali. Oh gitu, bareng Tapi kita sama. bahagia, nggak pernah ngeluh dan nggak ribut. Kita berdua nggak pernah ribut masalah ekonomi. Jadi kalau emang aku nggak ada, atau dia nggak ada yang saling menyalahkan atau harusnya begini dari kita hadapin berdua dengan cinta gitu selama 3 tahun. Dan itu akhirnya bisa berjalan ya? Nah, tadinya berjalan. Iya, maksudnya sempat berjalan lah ya. Luar biasa. Ya dengan kondisi kekurangan ekonomi tidak menjadikan ukuran untuk akhirnya jadi pertengkaran, Iya, jadi malah apa, justru malah lebih erat. Lebih erat gitu, kita ketawa gitu, malah berharap nanti kalau kaya kita beli ini ya, lihat ada makanan, nanti kalau kita ada uang aku janji beliin kamu ini kayak gitu. Kamu tinggal di mana sih kalian? Di daerah Tapos. Itu rumah atau apa? Kontrakan, petakan. Kontrak. Oh, petakan itu kan yang 3 gitu kan? Iya, tapi Yang kalau di ini yang depan. harganya sih harga petakan, tapi bentuknya karena dia di jauh ya di Tapos itu dan agak di kampung ya, jadi bentuknya kayak rumah. Kenapa kamu pilih di sana? Karena dekat. Murah. Faktor murahnya aja. Terus ke lokasi syuting dekat juga apa? Enggak juga sih, kalau ke Jakarta kan naik kereta. Karena kebetulan beliau suami punya motor, jadi aku minjem, digoncengin, selalu diantar gitu kalau dia ada waktu. Ke stasiun. Ke lokasi. Sering syuting-syuting sama semua podcast juga naik motor. Naik motor bareng gitu. Dari Nanti Depok ke dapat Jakarta. uang berapa baru bareng-bareng gitu. Iya. Lebih bahkan di setiap dapat uang berapa ya, dia dengan ikhlasnya ngasih anak-anak aku gitu, buat sekolah, buat makan. Kalian tinggal bersama di situ. Tinggal bersama. Anak kamu juga di situ. Iya. Usia berapa sih anak? Anak umurnya beda dikit sama dia, 19, jalan mau 20 tahun dan satu lagi jalan mau 19. Nah, sekarang dengan kondisi jalannya cerita itu, akhirnya dengar dari data ya, kamu dalam kondisi sedang ada permasalahan kondisinya sekarang. Pemicunya apa sih utamanya? Kan ekonomi dalam kondisi terpuruk masih bisa bersama, nggak ada masalah. Maaf, ada perselingkuhan nggak di antara kalian? Baik kamu ataupun dianya misalnya. Kan rumah tangga biasanya faktor itu aja. Kalau berselingkuh itu yang Sania nggak tahu karena selalu berbohong itu sih. Itu kalau selalu berbohong maksudnya Sania taunya setelah ada kabar dari orang lain. Taunya selalu ke gap, tapi pengakuannya saat itu pas kita lagi putus. Cuman kok nggak satu gitu loh. Terus ada lagi gitu. Terus ternyata kok menjalani dengan yang lain kok deep gitu loh. Sedangkan Sania nggak tahu apa-apa gitu. Sedangkan di pihak Sania, bila mana Sania ada hubungan sama orang lain di saat putus, Sania ngomong. Dan itu pun apa adanya. Sania saklek karena nggak bisa bersama, kita nggak ada uang, kamu juga begini begitu. Aku selesai dan aku mau sama orang lain, itu aku. Sedangkan pihak dia diem-diem. Walaupun itu putus atau enggak aku nggak tahu. Kamu sampai rela dipoligami. Bahkan aku sudah ngomong dari awal bahwa aku rela dipoligami bila mana aku tidak memuaskan, tidak. Tapi sejauh ini ada komplain nggak soal hubungan setahu aku seks itu luar biasa ya gitu, kita berdua luar biasa karena kita sama-sama bergelut. Hyper ya, sama-sama gitu. Sehari bisa berapa kali? Wow, bisa 8. Sehari? 8 kali, dan itu kuantiti 8 kali itu benar-benar luar biasa gitu. Satu kalinya aja iya. Bisa dalam hari itu. Iya, dan banyak. Gak perih gak gitu kira-kira? Maksudnya lecet-lecet. Iya maksudnya kan. Iya kan maksudnya kan namanya orang ya. Ini ya. Tapi dia pernah ada eksplor apa sih? Misalkan kayak minta kamu pakai baju-baju spesial gitu, ada nggak? Misalkan baju suster, baju apa? Dia tuh pengennya kayak gitu kan ya, yang lucu-lucu, yang unik-unik kayak di TV, kayak di film-film Blue. Cuman kan kondisi balik lagi barangnya nggak ada, bajunya nggak ada, uangnya nggak ada. Jadi ya udah jadi dibikin-bikin aja, entar pura-pura jadi apa kek, jadi apa kek. Intinya permainannya tuh permainan kita dalam seksual tuh bener-bener
nggak itu aja sih improvisasi. Tapi kamu mencapai kebahagiaan di Luar situ. biasa, dahsyat sih. Bahagianya ada Belum pernah sampai seperti ini. dengan pasangan kamu Iya. sebelum-sebelumnya. Iya, karena mungkin cinta banget dan dia juga jauh lebih muda, jadi memang tenaganya Beda emang. muda ya. heeh. Enggak, kalau kamu usia nih misalkan nih, usia 20, usia 30, usia 40 ya, laki-laki. Itu stamina seksnya memang beda-beda. Beda banget. Ini beda banget, ini kuat banget, ini strong banget, hentakannya benar-benar menghentak dan cara dia servis itu luar biasa, jauh berbeda. Memang ada area tertentu. Iya. Nah, kayak itu kan komunikasi udah berjalan baik. Iya. Terus kan di rumah itu kan kayak kontrakan rumah lah. Iya. Deket nggak sih sama warga gitu sebelah? Dekat, namanya kampung ya, jadi ya deket-deket gitu. Nah, tuh berlingkungan nggak kalian? Berlingkungan, tapi ya sekedarnya cuman yang agak mau ngobrol aja. Kalau yang kayaknya pendiam ya kita nggak. Nah, anak kamu tinggal sama kamu kan? Tinggal. Nah, momen itu kapan? Momen itu kalau dia lagi kuliah atau lagi ke rumah bapaknya. Anak kamu ada berapa? Anakku 2. Tinggal di situ semua? Semua tinggal sama aku. Tapi kalau yang satu, dikarenakan kemarin aku sempat nggak ada biaya. Kalau makannya bertiga, berempat gitu kan, jadi nggak ada biaya. Jadi dan anak juga gabut yang cowok, dia pengen sama bapaknya. Jadi udah sekitar 6 bulan lagi sama bapaknya. Di mana, Bang? Bapaknya itu di daerah Jakarta, Patra Kuningan. Nah, ketemu nggak kamu sama mantan gitu? Ketemu, bahkan dikenalin juga sama suami. Yang ini? Iya. Terus apa? Ya kaget. Muda banget gitu kan, seumuran anak kan jatuhnya. Cuman ya udahlah, dia tapi mantan suami nggak berani ngomong apa-apa ke aku karena mungkin menghargai ya keputusan aku, udah bukan siapa-siapa lagi juga, cuman ngomong ke anaknya aja, ke anak aku yang cowok. Semoga awet ya gitu. Agak bingung juga sih, nggak bisa. Bijak tahu, Iya. berarti Semoga papanya awet anak. aja gitu. Kalau papanya anak ekonominya agak lumayan. Tadinya waktu menikah itu ya namanya rezeki ya dalam rumah tangga. Kalau terkadang waktu nikah tuh rezeki banyak, pas cerai kadang-kadang emang Terganggu. iya terganggu. Jadi pada saat Tapi udah nikah lagi nggak sekarang yang mana? Nah, saat ini belum sih. Belum. Nah, kondisi seperti itu kan kalian udah sering komunikasi, saling mengenal satu sama lain. Nah, akhirnya yang membuat kamu ngambil keputusan. Sorry, kalau aku boleh klarifikasi ini secara eksklusif di Klinik Cinta ya. Kamu udah pisah atau belum kondisinya? Secara sepihak Sania sudah minta berpisah. Yang minta berpisah siapanya? Sania. Kamunya, Iya. bukan suami kamunya. Bukan. Kamu yang ngomong langsung. Sania berkali-kali, beratus kali. Sorry, kamu nikahnya juga nggak resmi kan? Nggak terdaftar kan? Bukan KUA ya nikahnya. Iya, maksudnya tidak Hanya terdaftar dikasih, tidak terdaftar di negara. di negara, tapi akad semuanya Secara apa? agama aja. Akad secara agama dan lain-lain. Nah, kamu memutuskan untuk berpisah akhirnya. Berpisah. Nah, dengan kondisi berpisah seperti itu, utama yang kamu pikirin dan pertimbangin matang-matang sampai akhirnya oke, kita berpisah. Apa yang membuat kamu akhirnya ngambil keputusan itu? Yang kamu nggak tahan banget kira-kira? Satu, kebohongannya. Kedua, mulutnya kalau udah marah. Kenapa ya? Sering mengumpat gitu atau apa? Fitnah, membuka aib, kemudian juga ngata-ngatain harga diri aku, walaupun aku juga ngatain dia ya, cuman harusnya laki-laki nggak kayak gitu bahkan sampai menyebar luaskan aib gitu. Ya memang ini Mengumpat juga penting ya, bukan hanya untuk laki-laki ya, untuk wanita juga semuanya ya. Apabila berpisah, berpisahlah sudah gitu loh. Jangan saling menghardik, mengumpat ataupun membicarakan keburukan satu sama lain. Karena ibaratnya seperti kamu menggenggam debu, kemudian debu itu kamu tebarkan. Nah, saat terbawa sama angin, bisa nggak kalian kumpulin satu butir debu itu? Nah, itu pun omongan. Kalau udah sampai ke orang, itu tidak akan bisa kita tarik kembali. Itu rugi keduanya. Nah, makanya ayo kita kalau mau berpisah, tidak ada berpisah yang baik memang. Karena perpisahan itu juga memang tidak baik dan tidak sehat gitu loh. Tapi seenggaknya ada kesepakatan di balik perpisahan itu supaya tidak saling jadinya permusuhan gitu. Nah, kamu sendiri kalau nanti perpisahan ini semuanya dengan baik-baik, kamu nggak apa-apa? Pengennya sih baik-baik, karena kan yang terakhir masih bermusuhan parah ya. Saling mengumpat, saling memfitnah, saling membuka. Sekarang udah nggak ada di rumah? Sekarang sudah 1 minggu Sania pergi. Kamu yang pergi? Aku pergi pindah dari kontrakan dan dia pulang ke keluarganya. Jadi kontrakan udah kosong? Kosong. Anak kamunya sama di mana? Ini yang paling sedih, jadi korbannya anak.
Siapa namanya? Tasya dan Hashim. Dia ikut sama kamu Sekarang di rumah mama, baru. rumah baru. Kamu kontrak lagi atau? Kontrak lagi. Pinjam uang kanan kiri. Dan anak-anak ini susah karena kan barangnya banyak banget ya. Terus anak-anak menerima kondisi. Sedih itu gitu kayak Bunda kapan sih kita bahagianya kok gini lagi gitu. Bunda gak pencapaiannya kayak gini. Ibaratnya gue ngerasa bersalah gara-gara percintaan aku. Jadi anak yang Anak aku jadi sedih. Harus pindah rumah, harus repot beresin semua dan ya sekarang dari nol lagi benar-benar nol gitu. yang paling besar yang cewek atau Cowok. siapa namanya? Nasib. Pasya. Yang cewek Nasib. Iya, bahkan Pasya sempat pergi dari rumah itu juga kan karena nggak suka sama kelakuannya mantan suami ini yang suka mukul gitu, Mukul kamu hancurin barang, di depan dia. Iya. Jadi dia sampai pergi gitu. Dia nyaksiin. Dia nggak kuat. Walaupun dia sayang, dia suka, dia sebagai pribadi dia suka gitu, sayang, care gitu, bahkan cocok, bahkan merestui gitu. Cuman dia nggak kuat ngeliat keributan depan dia depresi gitu. Karena menurut dia kan di satu sisi ini ibunya, satu sisi ini dia sayang juga gitu, jadi dia nggak mampu untuk membela satu dua, dia memutuskan untuk pergi. Itu sih yang paling sakit karena nggak ada yang sakit kehilangan anaknya. Masih kuliah. Aku ada biaya jadi putus sekolah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk nggak dilanjutkan pendidikan. Ya aku nggak ada uang lagi. Makan aja susah. Kamu udah coba ngobrol nggak saat permasalahan ini sama mantan suami? Beliau pun juga dalam kondisi lagi diuji, sesulit itu juga gitu. Walaupun kami saling bantu, kadang aku nggak ada dia ngasih, ya nggak banyak gitu. Tapi kadang dia juga nggak ada aku bantu. Tapi ya benar-benar emang lagi pihak aku sama pihak papanya nggak ada uang. Emang lagi sesulit itu sih gitu. Dalam sekitar 3 tahun inilah semenjak pandemi itu loh kan parah sih, dan syutingan juga udah mulai susah ya. Aku juga karirnya makin redup. Biasanya ada ngajar acting, sekarang udah nggak ada panggilan. Biasanya ada callingan apa aja nggak ada. Jadi kan sekarang ya podcast itu. Kondisi ini yang akhirnya jadi titik sadar lah ya buat semua. Nah, kamu siap dengan sendiri lagi kondisinya? Jujur kaki, boleh jujur. Boleh. Aku masih sangat mencintai. Iya. Karena nggak ada orang yang seperhatian dan yang itu sama aku. Nggak ada orang yang seberjuang. Aku nggak pernah dapetin perjuangan laki-laki gitu dari dia. Semua laki-laki setiap kita putus, setiap ada masalah pasti udah nggak balik lagi. Tapi dia selalu berusaha untuk mendapatkan aku lagi gitu. Apalagi ngeliat dia selalu mendekatkan anak aku, dia selalu berjuang berkorban nganterin anak aku kuliah naik motor jauh-jauh. Tapi momen ini tuh ini nggak sih? Maksudnya kamu kan udah pisah nih seminggu ini kan, ada nggak komunikasi lagi? Coba? Tidak, aku blok dia. Kalau aku nggak tahu dia blok aku apa enggak, cuman aku blok bukan apa-apa karena memang anak aku yang minta. Karena kalau nggak diblok nanti balik lagi dan akan ribut lagi. Mau sampai kapan kayak gini Bunda? Perasaan cinta sama perasaan kamu dengan situasi ini, kalau kita bandingkan, kamu akan pilih yang mana? Bisa aja. Karena anak aku nggak setuju lagi. Walaupun sayang kamu nih masih berat. Yang ngelihat perjuangan, ngelihat apa, momen-momen kebersamaan. Seandainya dia nggak bohong aja, seandainya mulutnya nggak kayak gitu, seandainya dia nggak menebar aib, seandainya dia nggak mukul gitu ya, nggak KDRT, aku mungkin akan mengusahakan kembali gitu. Tapi ada pembelajaran nggak sih di balik ini kamu menjadi wanita yang lebih tenang nanti ke depannya? Nggak mudah. Aku kan tipe perempuan yang dan manusia yang traumatik, Kak Vicky. That's why aku setelah cerai pun nggak nikah kan 10 tahun.
baru dapatnya dia gitu. Jadi kalau habis diginiin, waktu dapat yang ibaratnya lebih tua, aku sakit, aku traumatik, jadi nggak mau lagi sama yang lebih tua. Sekarang dapatnya jauh lebih muda, aku sakit, traumatik. Jadi aku nggak tahu Kalau ke depannya kayak di tengah-tengah misalkan ada Pak Haji yang punya showroom mau sama kamu, kamu masih ini nggak gitu? Nah, jadi akhirnya sekarang otak aku ya. Ya aku menghibur kamu ya, coba ya dengan kondisi ya. Saya tahu kan punya showroom ya, walaupun showroom motor Tosa kan, tapi lumayan kan di Pak Haji gitu. Iya kan, siapa tahu gitu. Bila itu bisa membahagiakan kedua anak Ya, aku. nggak harus ukuran kamu sekarang ini harus ganteng apa gitu, nggak harus kan. Aku nggak Yang penting sekarang kebahagiaan anak-anak kamu, Fasa dan Nazwa. yang penting anak aku tercukupi mereka, dan dia yang ngasih itu ikhlas dan dia sayang dan karena Allah. Kamu tuh masih cantik, San. Serius. Masih punya talenta, acting kamu bagus, cuma kesempatan yang harus kita cari. Nah, jadi maksud aku, jangan menutup diri untuk menghukum diri bahwa kamu tuh lemah, ya, menghukum diri bahwa kamu tuh nggak mampu, harus ya hidup terpuruk. Hilangkan mindset itu. Nah, terutama yang aku apresiasi adalah keputusan kamu untuk lebih memikirkan anak. Kita hubungan dengan istri, dengan suami, siapapun, itu pasti akan ada pisahnya. Nggak dipisah sama dunia, ya dipisah sama kematian gitu. Pasti selesai kita. Nah, kalau anak, kamu tahu kan, di dalam Islam pun, doa yang akan terus mengalir adalah doa-doa dari anak yang soleh dan soleha. Sampai kita nggak ada, itu masih bisa ngangkat dua tangan untuk ngirimin kita Fatihah setiap dia habis sholat atau apapun. Nah, itu yang dijabah gitu. Jadi kalau kamu benar-benar memprioritaskan sekarang seorang Fasa, anak kamu yang pertama, dan Nazwa, itu keputusan yang baik. Tapi perpisahannya kalau bisa sama ya komunikasi baik. Karena kalau lihat dari effort perjuangannya, dia juga menghilangkan masa remajanya loh. Iya itu. Untuk berbakti sama kamu, menunjukkan cintanya yang harusnya dia juga bisa dengan wanita seusianya. Iya. Nah, kalau melihat dari effortnya seperti itu, ya kita harus apresiasi juga. Nah, kalau ada satu kejadian yang akhirnya membuat kalian jadi besar pertengkarannya, ya saranku, udah stop, ngobrol baik. Walaupun kamu juga harus sepakat hati untuk ya udah kita baik aja, tapi jangan ada ya saling ya mengumpat, menghardik, membenci, membicarakan keburukan gitu. Iya. Aku maunya kayak gitu Nah, sih. podcast ini di Klinik Cinta tidak ada satupun yang mengizinkan untuk membunuh karakter seseorang menjadi buruk. Ini menceritakan dari dua sisi gitu loh. Jadi semuanya sebenarnya punya alasan untuk berlaku seperti itu. Nah, tinggal kamu ke depannya. Nah, kamu ini kan nanti akan jadi tontonan ya. Sania dalam kondisi ekonomi yang sedang berjuang. Dia seorang ya wanita yang juga di dunia entertain dan acting. Ayo, memang kita bertarung untuk siapa yang bisa menggunakan jasanya. Dan saya lihat beberapa kali actingnya bagus. Oke, Sania ini kan juga adik dari sahabat saya juga kan, Barbie kan. Iya. Tahu nggak permasalahan itu? Kamu sampai sedemikian kondisinya sekarang, ya. Tahu, Tahu. tapi dia menghargai. Kalau Sania nggak butuh bantuan ya udah gitu. Mungkin Dan kamu juga bukan orang yang aku nggak mau karena kan ini kesalahan aku dari awal, kakakku udah nggak setuju kan. dari awal. Setuju karena kan maksudnya hidup aku lagi susah gitu. Maksudnya fokus sama karir sendiri buat anak. Kalau bisa dapet yang lebih baik, yang bisa nafkahin dan cukupin itu gitu. Maksud beliau baik sih, kakakku baik maksudnya, cuman emang karena aku udah balik lagi tadi gitu kan, aku memilih dia gitu. Jadi ya mungkin saat ada kejadian seperti ini, accident kayak gini, dia cuma bisa bilang ya turut bersedia aja gitu. Tapi kapanpun aku butuh bantuan dia pasti akan bantu sih. Saran aku, kamu temuin. Kapan ada momen, nggak usah gengsi, nggak usah apapun, dan nggak berharap bantuan atau apapun, tapi temuin. Temuin dalam arti mungkin akan ada restu seorang kakak untuk memberikan jalan. Kita nggak tahu, ya Tuhan akan memberikan jalan lewat mana nantinya. Gitu. Saranku temuin, ngobrol, ya diskusi lah selayaknya adik dan kakak saling melindungi, ya gitu loh. Nah kalau ngelihat dari kisah kamu seperti ini buat inspirasi juga untuk semua wanita. Kita nggak boleh juga menghukum orang dalam waktu yang cepat. Gitu. Semuanya udah berjalan, ya. Lebih memilih bahwa perpisahan adalah jalan yang terbaik. Nah, terus kamu kan cerita tadi
mendapatkan kebahagiaan dari sisi pelayanan, hubungan privasi lah, hubungan seksual dan lain-lain. Nah kalau sendiri, kamu bagaimana nanti? Memikirkan juga nggak sih itu? Kan sebelum ketemu. Bayar air mahal nggak apa-apa gitu kan, takutnya kan bayar air dan semprot-semprot juga mahal ya. Kebetulan aku punya teknik. Ada teknik. Nah ini penting juga nih. Ini kalau penonton ini makin semangat nih kalau udah teknik Ya, apa kira-kira kalau sendiri itu? Dari aku remaja, aku menemukan teknik karena emang aku ada hyper kan. Dari remaja aku udah hyper. Jadi emang kepengen begitu tapi sama siapa ya, bingung gitu, takut juga itu kan, takut penyakit, takut hamil lah kan. Akhirnya aku banyak dengar cerita katanya pakai semprotan lah, pakai alat lah. Enggak, justru itu. Ternyata tuh nggak bisa. Aku coba dan aku nggak merasa sesuatu. Pas aku pakai guling, jeng, beng, pecah itu. Pakai guling aja bisa. Yes, pakai guling the best. Berarti nggak harus repot-repot beli alat, beli material. Dan itu sama rasanya. Iya, maksudnya di alat-alat material tuh nggak usah. Dan itu rasanya kan toko ya. Rasanya pertama kita kan yang merasakan. Kita yang ngatur. Kita yang ngatur, mau dikencengin, mau enggak. Itu bisa diatur sama Bisa diatur. Nah, kamu sambil ngebayangin nggak misalkan artis-artis Vietnam, Kamboja. Biasanya Brad Pitt, Johnny Depp, Vicky Prasetyo gitu. Adek aku kamu bayangin juga ya. Wah, adek aku juga gokil itu. Stamina paling gokil itu laki-laki sampai dapat. Jadi pas udah pecah, gitu. Anggap aja guling itu. Guling, kapuknya pada kadang-kadang gue jahit lagi. Jahit juga. Tapi ini juga ya, maksudnya bisa memaintain sendiri ya, tanpa harus repot-repot. Tapi pastikan gulingnya keras ya. Gulingnya yang keras. Iya, karena kalau gulingnya lembek nggak berasa. Agak lama. Oh, itu ada volumenya. Ada volume ketegangannya. Oh, bisa ya ukuran-ukuran di situ ya. Iya, pokoknya itu adalah senjata saat kita lagi sendiri, nggak punya pasangan. Sorry, kalau itu kamu bisa ngelakuin sehari berapa kali kan? Pernah 100 lebih, 100 kali lebih. Serius. Pagi sebelum mau beraktivitas 30 kali bisa lebih. Terus keluar terus masih pengen gitu. Itu paginya. Pagi. Terus nah, habis itu ngapa-ngapain, nganggur nih, ngapa-ngapain. Habis makan, bengong, ngantuk lagi. Nah, pas mau tidur gitu lagi 33 kali itu. Mau tidur siang. Nah, habis itu malam mau tidur nih, ya kan? Nggak bisa, itu yang paling penting, yang mau tidur. Nggak bakal bisa tidur kan kalau belum capek dan terpuaskan gitu. Baru. Ya, iya, bayangin Vicky, bayangin Johnny Depp, bayangin semua, dibayangin lah. Ya. Kalau guling apa kan tetap benda mati. Oh, nggak bisa itu kalau udah malah lu gesekan itu secara otomatis terangsang. Bisa ya. Pecah. Tetap gitu. Normal. Sama kayak ke manusia pecahnya. Bahkan kalau ke manusia, maaf ya, kalau tegangnya nggak sesuai, kalau panjangnya nggak sesuai, apalagi gerakannya juga lagi encok, nggak bisa keluar. Iya, atau tiba-tiba ada suara apa tuh kan nggak ini. Kalau pakai guling, bodo amat, nggak perlu cowoknya kita harus cakep-cakepin, nggak perlu kita goyang yang kayak gimana, dan nggak perlu, iya kan dia stay tegangnya segitu. Nah itu kamu bisa ngukur tuh dalam misalkan 10 menit. Keluar gitu, klimaks. Nah bayangin ya, saking enaknya pakai guling, satu kali pakai guling itu 15 menit nggak nyampe. Bisa sampai 5 menit. Kadang kalau lagi kayak kemarin nih, gue lagi on banget, lagi kayak namanya seminggu, kan seminggu gue menjanda. Ini kapan nih? Tadi pagi sebelum berangkat? Tadi pagi sebelum gue ketemu. Iya, gue nggak bisa kalau nggak kesini, kalau nggak pakai guling. Oh gitu. Gue main guling, gue bilangnya main guling. Terus habis kalau guling kayak gitu, ini nggak sih rajin makan sayur nggak mesti buat kuatin gitu? Oh nggak, gue nggak ngaruh. Nggak, gue mau Popeye. Jadi nggak usah pakai sayur juga Popeye. Memang kuat. Ya emang kuat gue. Gitu. Oh jadi memang treatmentnya kecil seperti kuat, itu. Ya. Cerita ini lebih disukai ya maksudnya sama si penonton di klinik ya. Tapi gitu ternyata ada beberapa temen gue yang pada pakai itu. Ada. Pakai guling. Artis juga atau bukan? Enggak, bukan. Temen-temen seumuran aja. Jadi mereka juga pasti. Karena dia sendiri. Ada suami tapi jarang karena suaminya kerja. Ibu-ibu rumah tangga. Dan ternyata dia pakai guling juga, makanya kita shock. Gue shock. Lah, bukan, gue pikir gue doang di dunia ini pakai guling, nggak taunya ternyata perempuan banyak rahasianya loh. Itu pakai guling banyak yang pakai guling. Tapi di mereka nggak akan ngomong. Nggak harus beli alat gitu kan? Nggak perlu. Bahkan maaf ya, itu di luar dari celana. Jadi nggak perlu telanjang gitu. Bener-bener lo pakai baju. Dan jadi lo nggak luka, nggak lecet, nggak kenapa-napa, nggak berubah bentuk,
bikin Oh, kendor. jadi celananya nggak dibuka? Enggak, lagi kayak gini aja terus begitu Bisa? gesek-gesek bisa. Gesek-gesek. Tapi bener-bener cewek kita nih gerakannya bener-bener kayak lu lagi. Kayaknya kayak kita yang cowoknya deh. Di atas kan? Kebalik, iya. Jadi yang pakai gulingnya ceweknya, kita yang jadi Ujung cowok. gulingnya apa di tengahnya sih? Di persis di kayaknya kan guling segini. Guling kamu beda nggak sih? Ada kayak bentuk-bentukannya Oh, gitu? Nggak, maksudnya kan siapa tahu dijahit gitu loh, dibikin nggak apa normal aja. Guling. Ini bisa dibikin guling biasa aja. Bisa bantal, bisa guling, bisa yang penting gede dan bisa muat untuk kayak lu tau kayak meluk kan. Ya udah tuh digesek. Naikin gitu. Iya. Lah, berarti Enggak, kamu- miring. Lah kamu kalau naik banana itu boot bisa keluar. Kan banana juga sama. Kayak gitu. Jadi kamu teriak sambil diajung-ajungin ombak. Iya. Bisa nggak kalau gitu? Gue belum coba tuh banana boat. Ayo lah. Ntar aku ajak kamu kanyer deh ya. Iya, ntar kalau gua berapa kali lo videoin ya. Iya. Ini juga ya. Lucu juga ya. Maksudnya guling itu ternyata bisa membuat pencapaian seks itu juga terpuaskan Luar ya. biasa. Gua nggak akan mungkin berangkat ke sini kalau nggak. Setiap hari. Setiap hari mau bangun tidur dan mau tidur harus. Kalau kayak menandakan klimaks itu dari apa? Itu Lu tahu nih kalau oh ya gue udah klimaks nih. awalnya capek kan, awalnya nggak enak, cuman dia begini nggak nanti lama-lama pertengahan kok kayak ada perasaan nyut. Nah pas udah nyut tuh dihajar lebih kenceng, lebih dalam gitu deh kayak cowoknya tuh bener-bener kita bergerak gitu loh, bener-bener ngayun, bong dapat situ tas pecahnya sama persis. Sama dengan berhubungan Sampai dengan lemes seorang dari, yang ada. Iya, sampai lemes dari kaki sampai tangan, sampai nggak bisa gerak. Nah nanti karena gue hyper jadi nggak nyampe 5 menit pengen lagi gitu. Se-hyper seorang Sania nih misalnya. Kalau ada nggak sih pandangan fantasi seks kalau sendiri ya, maksudnya bukan orang beristri ya. Iya. Misalkan dengan berapa orang gitu, dikeroyok Kalau berapa orang gua dari gangbang dulu, gitu, iya. pernah nggak? Misalkan? Gue dulu pengen banget. Dikeroyok orang demo misalkan pada datang gitu kan. Misalnya berapa orang gitu Percaya kan. nggak percaya dari remaja saking agak sakit kali ya, imajinasi tuh pengen dipakai 5 cowok. Gitu. Udah pernah kesampaian berapa? Belum pernah, Trisam aja belum pernah. 3 belum pernah? Belum. 5 belum nyoba justru? Pengennya tuh gue sendiri tapi cowoknya 5. 5. Iya. Nah maaf nih ya. Iya. Sebegitu banyaknya kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, gue sikat semua, Ini ada mikirnya gitu. 4 ya. Ini berdua ada 4, yang satu lemah lagi. Iya. Yang satu lemah. Udah 4. Yang satu belum. Jadi pertengahan udah mati dia. fantasi itu memang ada ya. Iya. Fantasi Tapi itu. Dan hanya itu fantasi. sayangnya hak orang ya. Masa kita berbicara seperti ini juga fun aja kan? Ya, Bukan makanya kayak banyak orang yang faktor bilang fantasi. saya orangnya belak-belakan banget ya. Emang dari Ya, kecil gue apa-apa. gitu. Jadi makanya banyak yang nutupin. Kalau gue orangnya biasa aja Sebenarnya ngomong kalau kayak gitu. cowok ketemu kamu yang punya hasrat seksnya sama, Jadi- sebenarnya seimbang jadinya Oh kan. iya. Harusnya sinergi Nah gitu. makanya gue mau mantan suami gue yang kemarin itu seimbang banget. Pas. Cocok. Karena gue sampai detik ini susah banget dapet yang bisa kayak gue. Dia, Iya. makanya dia masih juga nyari-nyari kan. Dia juga Padahal sama. lu di usia yang 40 ya, apalagi ngebayangin waktu lu 25 tahun kali ya. Waduh itu bener-bener main guling bisa 200 kali ya. 25 tahun udah main guling. Dari kecil. Dari kecil. Sekitar umur 10 tahun. Kebanyakan nonton Home Alone atau apa sih kira-kira? Iya. Yang orang sendiri di rumah gitu kan. Ada kan filmnya. Orang Jadi zaman kan dulu sendiri di bilangnya rumah. buku stensil ya. Stensil ya zaman dulu stensil. Itu kamu udah Ya, mulai stensil, blue film gitu. nonton gitu. Nah kalau Nonton. Blue Film itu Jadi itu film-film ngaruh loh kayak gitu-gitu tuh. Blue Film itu kira-kira film Asia atau film Yang dimasukin tomat, yang lucu-lucu sama kuda gitu. Nontonnya Kamu? gitu ya. Yang aneh-aneh pokoknya. kamu ada nggak fantasi misalkan kayak pernah mau ditidurin tapir gitu gitu? Iya kan namanya kan kamu yang aneh-aneh kan. Nama gitu. nama anjing. Nggak. Nama Dogi. Kamu? Kepengen banget ya. Tapi udah kesampaian belum? Cuma dipegang-pegang aja, gue gesek-gesek aja. Tapi belum sampai kesampaian. Belum. Dogi tetangga aku sih segede gini nih. Emang nggak tahu ya dia. Bisa apa kagak ya? Gede banget kalau dibawa lari aja. Gede banget. Soalnya emang anjing, karena lucu, cakep gitu kan, gagah gitu anjingnya. Jadi kayak nafsu gitu. Kamu ini nggak sih, Pak? Maksudnya pernah konsultasi nggak sih tentang? Nah, nggak pernah. Baru kali ini gue ngomong sama lo doang. Biasanya gue ngomong di seputaran pertemanan. Tapi ini loh, eksklusif. Baru pertama kali di podcast dan di infotainment, baru kali ini gue ngomong soal beginian nih. Nggak apa-apa tapi ya. Boleh kan Ya. kalau kita tayangin? Nggak apa-apa sih, karena kan menurut aku nih Edukasi salah ya. satu edukasi bahwa ternyata
ada imajinasi yang seperti itu walaupun gue nggak lakuin gitu. Kan sebenarnya wanita itu banyak kepengenan tapi tersembunyi dia ya. Dan ada cara, beberapa cara supaya lu nggak seks bebas kan gitu. Contoh kayak main guling tadi. Kamu harus ketemu adik saya sih memang. Adik saya, Vicky Prasetyo, baru kamu akan. Kan udah sering ketemu di guling saya. Oh, fantasinya. Iya, udah berapa ya kan belum ketemu asli kan. Itu udah ratusan kali. Jadi kalau ditanya saya bisa bilang saya udah keluar berkali-kali sama adiknya gitu. Kalau beneran nih terlaksana sama dia, kayak nih sebagai kakak saya jamin kamu bisa keluarnya itu kayak Pam Jimbabu ya, mantrot, bener kamu kalau itu sih mantrot kamu, bener jadi bisa buat warga gitu loh. Nah iya, tapi kamu ntar suatu saat aku kenalin ya, nanti aku kenalin ya, mau ya ketemu Vicky ya. Bisa kayak lumpur lapindo kan bisa. Iya nyemprot terus dia. Ya bisa buat cuci muka warga gitu. Bener-bener dia beda gitu. Nah makanya seseru ini. Ya aku sih sebenarnya pengen treatment dokter untuk menghibur kamu kan. Kan cerita sedihnya semuanya udah dibahas semua di depan gitu loh. Iya fun aja gitu loh. Ini nggak ada obrolan apapun gitu. Nah kedepannya kan kamu tahu adik saya itu punya Sang Gladiator Coffee. Ya jadi Sang Gladiator Coffee ini banyak menolong semuanya. Para suami ya yang dia lemah. Dia sampai saat ini saya lihat nih di Instagramnya itu banyak banget orang yang pada curhat tentang kondisi rumah tangga. Makanya dia nyiptain namanya Sang Gladiator Coffee dan 4 bulan ya penjualan udah sampai 12 miliar, 9,9 miliar itu produknya itu. Nah, dia akan menciptakan satu lagi riset setelah temuannya produk kopi rasa karamelnya namanya Cleopatra. Itu yang membuat libido perempuan akhirnya yang diem pun itu jadi bina kayak Jen ketemu Tarzan X. Udah kayak gue gimana minum itu? Bisa. Minumnya pagi sama sore itu ada kandungan tertentu. Nah, itu membuat libido wanitanya itu jadi ini. Nah, kamu nanti aku rekomen buat jadi endorsement atau BA-nya produk itu. Amin. Cleopatra ya. Semoga ya nanti kamu live gitu ya. Ya, mau apa aja. Nah, itu Cleopatra sebentar lagi akan meluncur produknya. Itu ditunggu-tunggu semuanya. Bahkan wanita Senegal udah pada WA bukan cuma di Indonesia aja. Itu gila. Nah, berarti guling bakalan sekalian nanti yang ketiga guling. Nah, kalau aku tuh ngomong ya sama adik aku ya, ukuran seks itu bagaimana sih sebenarnya? Yang setahu aku kalau dia cerita, dia itu ya dari mantan-mantan istrinya lah, kan banyak dikenal juga testimoninya. Itu dia itu bisa belasan kali. Semua orang gitu mantan-mantannya. Kan saya juga minder karena saya belum menikah kan. Sebagai seorang kakak aku tanya gitu loh. Itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, dia sampai buat diundang seminar keliling Indonesia untuk membicarakan permasalahan tentang keperkasaan di atas ranjang. Nah, itu. Kamu makanya saya sama adik. Pokoknya kamu harus ketemu sama adik saya. San, terakhir sebelum kita closing, harapan kamu nih pastinya di 2025. Ya, sekarang udah tahun yang baru, semuanya baru. Aku sih berharap kamu harus semangat lagi, bekerja lagi, ya. Nanti ketemu sama adik saya. Insya Allah adik saya banyak juga pekerjaan yang bisa sama-sama dengan kamu, ya. Nah, harapan kamu apa di 2025 yang benar-benar menjadi doa kamu yang paling utama? Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun 2025 ini semoga Allah menolong Sania. Dengan menunjuk siapapun hamba Allah yang mau nolong dan memberikan kesempatan untuk Sania berjuang buat dua anak Sania. Alhamdulillah anak-anak bisa lulus SMA. Amin. Tapi pengen kuliah boleh kan gitu ya. Sania pengen mereka kuliah supaya bagaimanapun saat Sania nggak ada nanti mereka bisa berusaha sendiri. Itu kedua, Sania pengen cukup, beras ada, kontrakan bisa bayar, nggak neko-neko tapi kalau boleh cuma pengen cukup aja gitu, nggak ngutang, bisa bayar utang. Karena jujur Kak Vicky utang gue banyak banget dan orang tuh mikirnya gue hidup di atas kekayaan karena balik lagi gue artis setiap dengan padahal gue juga ngemis gitu ya. Dapat berapapun disyukuri, bisa dipakai buat melangsungkan hidup gitu. Nggak ada lah buat kepikiran beli-beli yang branded apa gitu. Maaf belum pernah, udah lama nggak pernah beli baju, beli tas gitu, beli kancut tadi susah ya. Sekarang bolong-bolong itu udah robek-robek. Jadi ibaratnya itu aja sih harapannya, pengen semoga Allah menolong Sania di tahun ini. Amin. Seenggaknya nggak nyusahin orang, nggak ngutang lagi, nggak cerai lagi, dan pastinya bisa bikin anak-anak tersenyum. Semangat, Sania harus semangat pokoknya. Nah, kita pastikan kita doakan semuanya buat Sania, buat Fasa juga luar biasa kamu sebagai seorang anak berbakti sama bundanya, buat Nazwa juga ya. Pokoknya
kebersamaan kalian adalah kekuatan kalian. Makin erat hubungan kalian, makin erat kebersamaan kalian, maka akan ada rezeki yang akan Allah titipkan nanti ke depannya. Ya, pokoknya nanti insya Allah apa yang bisa nanti saya bicara adik saya untuk membantu kamu semaksimal mungkin biar kamu bisa survive semuanya. Oke, pokoknya Klinik Cinta udah mulai kembali lagi sekarang guys. Ya, udah bertahun-tahun saya ngebantuin adik saya. Sekarang mau jadi bupati kemarin kan. Jadi masih proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya masih bantuin adik saya. Nah, tapi tetap Klinik Cinta akan mulai kembali lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe, share, and comment pastinya. Nanti kita akan buat karya-karya terbaik untuk menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari kita. Kita hanya menghibur semuanya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Cinta.